Halo, hari ini hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Saya mau persiapan berangkat ke Garut, tapi sebelum itu kita ke rumah Iqbal dulu dan nanti meeting point di Kampung Rambutan. Istirahat, sholat maghrib, dan makan dulu di rumah Iqbal. Habis itu baru kita lanjut lagi. Sejauh pendakian saya selama ini, satu hal yang paling saya senangi adalah teman baru. Circle saya yang tadinya menyempit, perlahan mulai membesar kembali. Banyak kenalan di mana-mana, tua, muda, dan seumuran. Contohnya saja pada pendakian kali ini. 6 dari 10 orang anggota pendakian merupakan teman-teman baru yang meskipun baru bertemu, langsung cepat membaur satu sama lain. Banyak cerita yang kami saling bagi, pengalaman-pengalaman pendakian satu sama lain, atau kisah-kisah di luar pendakian yang tetap seru untuk diceritakan bersama. Cerita pendakian ke-9 kami mulai di Kampung Rambutan, tepatnya di Warung Ahdef tempat kami berkumpul. Di sana kami menggunakan jasa angkutan yang bernama angkutan pendaki. Mereka siap mengantar para pendaki ke titik-titik base camp gunung di berbagai wilayah. Ini merupakan pengalaman pertama saya menggunakan jasa angkutan pendaki. Di mana nih? Base camp. Kita nyampe base camp Puncak Sagara. Keesokan paginya, saat lelah karena perjalanan serta rasa kantuk sudah mulai hilang, kami bergegas mempersiapkan diri untuk pendakian. Jalur yang kami ambil adalah jalur via Tajur. Jalur ini sangat tak terduga bagi kami. Apa nih? Nanti bocor cambor bibit. Sagara! Itu nggak enak, weh, belakangnya. Mau dihibahin nggak? Mau dimaharin. Selamat apa ini? Selamat pagi jelang siang. Sekarang lagi perjalanan menuju pos 1 Gunung Sagara di Garut. Kita ada 10 anggota yang ikut pendakian hari ini. Semalam itu nyampe sekitar jam 4 subuh menggunakan angkutan apa sih namanya, Bang? Angkutan pendaki. Nah, itu gue baru tahu. Ternyata ada angkutan pendaki khusus yang meeting pointnya di Kampung Rambutan. Jadi mereka ngadain
trip ke berbagai gunung. Salah satunya Gunung Sagara ini. Jadi itu bisa jadi opsi buat teman-teman yang nggak mau ribet naik angkutan langsung ke base camp. Bisa pakai jasa angkutan pendaki. Sedikit cerita mengenai gunung yang kami daki. Nama Gunung Sagara mungkin belum begitu populer di kalangan pendaki. Jika berbicara mengenai pendakian di Garut, kebanyakan orang hanya mengenal Cikuray, Guntur, atau Papandayan. Gunung Sagara terletak di wilayah Kabupaten Garut. Gunung ini masih sangat asri karena belum sering terjamah. Gunung dengan ketinggian 2132 mdpl ini bersebelahan dengan Gunung Galunggung. Pada saat di puncak, kita akan disuguhkan oleh indahnya Talaga Bodas yang memanjakan mata. Jalur Sagara ini, kalau tadi saya lihat di peta, terdiri dari 4 pos. Dan trek dari base camp ke pos 1 ini yang paling panjang, meskipun landai. Jadi kita jalan melewati perkebunan warga dan cuacanya cukup panas sekarang. Mudah-mudahan gak hujan nanti sore. Sudah banyak orang tahu bahwa kegiatan alam terbuka merupakan kegiatan yang perlu persiapan secara fisik, mental, bahkan materi. Banyak hal yang tak terduga di alam terbuka yang perlu kita antisipasi, dan pendaki harus pandai menduga-duga sesuatu yang tak terduga. Maksud kalimat saya, kita harus siap sedia dengan segala sesuatu yang akan dihadapi selama perjalanan. Aduh, Bang Bek. Gimana Bang Bek? Lumayan lah, mengkilir kaki. Perjalanan masih jauh. Salah pijakan iman kayaknya. Salah. Yang penting jangan salah keyakinan. Oh iya benar. Itu lebih bahaya ya. Keyakinan lah itu. Iman tuh artinya. Mantap nih Bang Apri bawaannya. Kulkas. Sepi langsung duduk. Itu niatnya Bang, mau duduk. Santai. Oh cairannya iya. Cairan apa nih? Tapi lo bawa ini Jek, sampai ada koko, ada juga. Buset. Pasti itu. Makan enak pokoknya ya Bang. Jelas. Kudu. Kudu wajib. Kudu. Labu. Siap. Gila. Udah tuh Nanda tuh belum tuh Nanda. Tenang tuh. Sendiri. Udah foto situ udah. Coba sambil dijorokin kemarin gua ngeliat orang bagus. Ini kok belum siap jadi janda. Gawat lu. Mantap. Jarak base camp menuju pos 1 bagi kami cukup menyita banyak waktu. Kontur tanah yang kering berdebu, serta teriknya sinar mentari lumayan memperlambat langkah kami. Kami banyak melakukan istirahat di tengah-tengah perjalanan untuk mengantisipasi cedera dan dehidrasi akibat kelelahan. Waktu tempuh dari base camp ke pos 1 saat itu kami lalui selama hampir 2 jam.
dari base camp 1. Kita kalau jalan dari base camp ke mana? Ke pos 1 di luar istirahat ya. 1 jam 12 menit. Panjang ya. Cuma karena kita banyak istirahat tadi. Tapi emang berat sih. Lumayan. Gimana Bang Bek? Alhamdulillah Lanjut. sekarang ini masih aman. Jadi harus Aman ya? Santai, alon-alon kelakon ya. Ini pasti, langkahnya pasti. Asik. Pelan-pelan yang penting langkahnya pasti. Menikmati setiap langkah di alam lepas yang udah lama. Hampir setahun Ji. Setengah jam berlalu. Selepas kami istirahat dan sholat, kami bergegas melanjutkan perjalanan. Ada 2 versi lamanya perjalanan menuju puncak pada saat itu. Carrier kulkas. Versi warga lokal, perjalanan dari pos 1 menuju puncak cukup 2 jam saja. Versi pendaki yang baru turun 4 jam. Namun, versi kami yang pada akhirnya yang lebih tak terduga yang membuat perjalanan ini meninggalkan kesan. Kita lanjut trekking lagi ke pos 2. Setelah tadi cukup lama istirahat sholat. Jalurnya masih kering ya. Nanjak lagi. Oh, mantap nih tanjakannya. Gimana? Capek. Lanjut terus. Tanjakan apa nih Bang namanya? Belum ada namanya ya? Nggak ada namanya. Siapa yang namain? Apa? Apa Beng? Tanjakan Aduhai. Aduh hai. Tanjakan Jember aja. Siloli. Tanjakannya. Kayak apa Bang? Hah? Kayak di mana nih? Ini tanjakannya. Hah. Kayak aku nanjak ke hati kamu. Terus ada kepastian. Olah, naik doang. Naik doang kagak ada pasti-pastinya. Alhamdulillah. Pos 2. Nggak begitu jauh ya? Enggak. Cuman Cuman pegelan nahan. masih ada sinyal. Ntar lagi puncak Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita selebrate.
Tadi shock terapi ya? Iya, langsung tanjakan parah. Mantul. Silang yan. Gak apa-apa, rakannya Bembeng masih sama. Masing-masing dari anggota tim pendakian memiliki perspektif berbeda-beda mengenai jalur pendakian Gunung Sagara via Tajur. Di luaran sana, banyak yang menyebut Gunung Sagara seperti Gunung Rinjani. Bagi saya, pendakian ke Gunung Sagara via Tajur seperti perpaduan jalur pendakian Cikuray via Pemancar dan Salak via Cimelati yang pernah saya lalui sebelumnya. Kita lanjut ke pos 3. Mudah-mudahan treknya nggak jauh, kayak 1 ke 2 dan nggak terlalu nanjak. Masih nanjak ya Allah. Tapi tetap semangat. Karena tinggal 2 pos lagi. Nempel gitu. Udah enak ya, udah cocok. Pegangannya sakit banget. Walaupun tanjakan, kita ngambil bongkok aja gini. Hei, kirim sekarang. Ganti carrier. Lebih kecil. Ya tetap aja ngap. Lu lagi pelantikan bro. Seru bawa carrier kulkas. Pelantikan. Ini berdua lagi pelantikan ya kayaknya nih. Semakin jauh ke dalam, langkah kami semakin berat. Tanjakan, bukan puncak. Jalur benar-benar full menanjak sedari bawah. Jalur rata menjadi sebuah anugerah. Jalur pendakian ini merupakan salah satu hal yang tak terduga sebelumnya. Karena niat awal kami mendaki ke gunung yang tidak begitu tinggi. Yo, rata. Namun, Gunung Sagara via Tajur malah menyajikan jalur ala gunung 3000-an. Gunung Sagara resmi masuk list gunung kecil-kecil cabai rawit versi kami. Bentar lah, bentar. Di petanya sih area camp, Tanya. tapi nggak ada. Di mana coba ini? Kita Gunungnya kecil-kecil tapi lebih diremehkan. Gunung manapun itu, mau yang kecil apapun itu gunung jangan diremehkan. betul, Ternyata di luar ekspektasi. bener. Setuju sama Jenderal. Kalau kata orang kecil-kecil cabai rawit ya. Corona. Hah? Corona. Corona. Ada namanya gunung Corona. Oh, serius? Kita mau camp di 4 apa puncak? 4 aja. Kita camp di 4. 4 ya. Tapi kalau emang puncak ada space, Ya mungkin Jenderal Eji mau. Cek dulu ya, cek dulu ke atas ya. Jadi sih dah Rajin. reservasi dulu. wah aman saya mah. Turun. Turun, ini ngambil air. Oh, lumayan atuh. Pos 4 masih jauh? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam naiknya, kalau turun mah 15 menit. Ya aku tak menyangka bila jalannya seperti ini. Aku tak menyangka bila Sagara begini. Keren, keren. Keren. Goks. Nih gunung-gunung kecil. Mirip dengan Salak, bro.